Bab 3. Metode praktikum. Yang pertama, waktu dan tempat. Praktikum korosi ini kami lakukan mulai dari tanggal 24 September 2020 sampai tanggal 1 Oktober 2020 dengan tempat di rumah masing-masing. Yang kedua adalah alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang pertama adalah 8 buah paku. Yang kedua, 8 buah wadah kaca berupa piring, gelas, dan mangkuk. Yang ketiga adalah air biasa. Yang keempat adalah larutan cuka. Yang kelima adalah bakelin atau pemutih. Yang keenam adalah minyak goreng. Yang ketujuh adalah minyak tanah. Yang kedelapan adalah air panas. Dan yang terakhir adalah sendok. Yang ketiga adalah prosedur kerja atau cara kerja. Karena kegiatan kelompok ini dilakukan secara daring, maka setiap anggota melakukan masing-masing perlakuan pada paku besi sesuai tugas yang telah dibagikan. Berikut kami rangkum video para anggota kelompok yang berisi prosedur kerja dan hasil percobaan dari hari pertama sampai hari ke-7. Perlakuan pertama. Pada hari ke-5 sampai hari ke-7, paku mengalami sedikit berkaratan. Hal ini bisa kita lihat dari berubahnya warna air menjadi agak kekuningan. Paku yang berada dalam air dengan wadah terbuka memungkinkan oksigen masuk sehingga mengalami korosi. Perlakuan kedua, hampir sama dengan perlakuan pertama. Di hari ketiga, paku mengalami korosi. Karena oksigen yang tersisa dalam gelas dan air melakukan oksidasi pada logam besi, sehingga membentuk ion Fe2+.
ketiga. Pada perlakuan ketiga, proses korosi ini berlangsung secara cepat. Reaksi yang terjadi antara cairan pemutih dan besi adalah 2Fe tambah 3 NaOCl menghasilkan Fe2O3 tambah 3 NaCl. Cairan putih mengoksidasi besi, sedangkan cuka yang bersifat asam bertindak sebagai katalis reaksi. Tetapi, cairan pemutih juga bereaksi dengan cuka dan menghasilkan gas klorin Cl2 yang beracun sebagai hasil samping reaksi. Nah, bahan aktif pada cairan pemutih pakaian ialah NaClO. Dengan dicampurkan kedua bahan ini, proses perkaratan pun terjadi sangat cepat. Pada percobaan paku dengan air panas, pada hari pertama, belum terjadi perubahan sama sekali. Hari kedua, percobaan paku dengan air panas, paku sudah mulai berkarat. Hari ketiga percobaan paku dengan air panas, di sini paku terus-menerus mengalami proses perkaratan. Hari keempat percobaan paku dengan air panas, paku terus-menerus mengalami perkaratan. Hari kelima, proses percobaan paku dengan air panas, paku terus mengalami perkaratan. Hari keenam, percobaan paku dengan air panas, paku sudah hampir seluruhnya berkarat. Hari ketujuh, percobaan paku dengan air panas, paku sudah seluruhnya berkarat. Perlakuan keempat. Paku berada dalam air panas dengan wadah yang tertutup. Meskipun wadahnya tertutup, tetapi di dalam wadah itu masih tersisa oksigen, sehingga masih memungkinkan terjadinya reaksi korosi pada paku. Perlakuan kelima. Nah, dapat kita lihat bahwa paku tidak mengalami perkaratan. Hal ini dikarenakan sifat minyak goreng yang hampir sama dengan oli, yaitu sebagai pelumas, sehingga paku tidak mengalami korosi terhadap minyak goreng, bahkan dalam keadaan terbuka.
Jadi hari ini adalah hari kelima setelah paku disimpan di wadah terbuka dan wadah tertutup. Jadi kita akan lihat dulu keadaan paku yang dalam wadah terbuka di hari kelima. Ini keadaannya seperti ini. Masih tidak ada korosi. Belum ada korosi. Terus yang di wadah tertutup keadaannya juga sama, tidak mengalami korosi atau tidak berkarat. Dapat disimpulkan bahkan sampai ke hari kelima, kedua paku yang diletakkan di dua wadah yang berbeda dalam keadaan tidak mengalami karatan. Keadaan paku di hari ke-6. Ini yang wadah tertutup dan ini yang wadah terbuka. Kita mulai cek dulu yang wadah terbuka. Keadaan paku di wadah terbuka tidak berkarat dan tidak mengalami korosi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak mengalami karatan. Kita ke wadah tertutup. Kondisinya masih sama seperti hari sebelumnya juga, tidak mengalami karatan. Tidak mengalami korosi. Jadi dapat disimpulkan sampai hari ke-6, kedua wadah yang di dalam keadaan berbeda, yang tertutup dan terbuka, keduanya masih sama-sama tidak mengalami karatan. Ini adalah keadaan paku di wadah terbuka. Jadi kondisinya masih sama seperti hari-hari sebelumnya, tidak mengalami korosi dan karatan, masih bersih. Jadi ini adalah keadaan paku di wadah tertutup. Jadi seperti ini. Ini adalah hari terakhir, hari ke-7. Kondisinya masih tanpa karat. Nih. Perlakuan ke-6 dan perlakuan ke-7. Pada perlakuan ke-6, paku hanya berhubungan dengan oksigen, sehingga paku bisa saja mengalami proses perkaratan namun dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan pada perlakuan ke-7, paku tidak mengalami perkaratan sama sekali. Hal ini dikarenakan tidak adanya reaksi antara oksigen dan juga air pada paku. Yang terakhir adalah perlakuan ke-8. Paku tidak mengalami korosi, sama seperti paku yang direndam dengan minyak goreng. Hal ini dikarenakan larutan minyak tanah tidak mengandung oksigen dan larutan ini menghalangi kontak antara logam di paku dengan oksigen di udara. Tanpa adanya oksigen, perkaratan yang merupakan reaksi oksidasi tidak dapat terjadi.